Halo anak-anakku semuanya, kelas 12 TKJ ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ya, administrasi sistem jaringan. Ya, Bapak ingatkan sekali lagi, kalian tetap di rumah, jangan kemana-mana, ikuti peraturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, tonton videonya, kerjakan tugasnya, Bapak tunggu tugasnya ya. Oke, silahkan ditonton videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, pembelajaran kita untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Ini untuk anak-anak Bapak, anak kelas 12 TKJ ya. Di kelas 1, kelas 2 kan kalian sudah banyak mempelajari dasar-dasar daripada sebuah jaringan. Nah, itu adalah praktikumnya ya, praktikum bagaimana membangun sebuah jaringan. Nah, di pelajaran ini adalah administrasinya atau sistem-sistemnya yang akan kita bahas ya. Oke, bisa kalian lihat di slide sebelah Bapak ini adalah kompetensi dasar dari pelajaran administrasi sistem jaringan ya. Boleh kalian pause videonya terus kalian screenshot, terus juga boleh kalian catat atau kalian tulis kalau emang mau gitu ya. Ini nggak apa-apa, ini adalah acuan kita, acuan pembelajaran kita, apa saja itu tahapan-tahapan yang akan kita pelajari. Oke, bisa kalian baca sendiri ya, ada apa aja itu. Oke, udah ya, kita next. Nah, di KD pertama tadi itu kan ada yang namanya sistem operasi jaringan. Nah, ini Bapak kasih pengertiannya dulu nih. Kalau kalian nggak ngerti kan kita susah ya untuk melanjutkan pembelajaran ya. Jadi kalian harus ngerti dulu nih dasarnya nih. Maksudnya apa sih nih? Sistem operasi jaringan tuh apa sih Pak? Emang beda ya Pak dengan sistem operasi yang ada? Gitu kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem operasi jaringan atau network operating system itu adalah sebuah jenis sistem operasi ya yang ditujukan untuk khususnya wabil khusus ya, khususon untuk menangani jaringan. Nah, jadi fitur-fitur yang ada di operating system tersebut, toolsnya, terus apalagi namanya tuh fitur-fiturnya, fasilitasnya ya, itu dikhususkan untuk menangani jaringan gitu. Nah, terus umumnya nih sistem operasi itu terdiri atas banyak layanan ya, atau servis, layanan atau servis nih yang ditujukan untuk melayani pengguna ya, seperti layanan berbagi berkas, sharing file itu ya, layanan berbagi alat pencetak, sharing printer, DNS server, DNS service ya, dia sebagai pusat DNS, HTTP service, dan masih banyak lagi. Itu adalah salah contoh-contoh daripada fungsi kegunaan yang dibutuhkan oleh pengguna ya daripada sebuah sistem operasi jaringan. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita next nih. Nah, inilah contoh-contoh ya perusahaan yang menjual produk sistem operasi
khususnya di jaringan. Di situ ada Windows, ada Macintosh, Linux, Bada, Clear OS, terus UI Ubuntu, Android, Symbian, Palm, ya kan, iOS, Java, CentOS, banyak gitu. Ini contoh produsennya, tuh ya. Oke. Di sini ada karakteristik daripada sistem operasi jaringan. Karakteristik itu maksudnya gimana nih, Pak? Jadi lebih ke fasilitas-fasilitas apa gitu ya yang bisa digunakan oleh pengguna pada sistem operasi jaringan. Oke, yang pertama dia memiliki pusat kendali. Dia punya fitur ya sebagai pusat kendali daripada sumber daya jaringan. Jadi di situ tuh ada tools untuk kita agar dapat mengendalikan ya sumber daya yang ada di jaringan yang terhubung ke server tersebut. Misalnya printer gitu ya. Terus cloud. Misalnya kalian mau membangun cloud gitu ya. Memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Biasanya ada firewall-nya. Jadi pada saat terhubung ke jaringan, ada seseorang yang ingin memaksa akses ke jaringan tersebut. Nah, si server ini biasanya punya alat pengaman, bukan alat pengaman ya, lebih ke fitur keamanan, firewall-nya. Gitu. Terus mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Misalkan kalian di rumah, terus kalian punya struktur jaringan di sekolah. Di situ ada server. Nah, kalian di rumah dalam keadaan gini ya, COVID ya, gitu. Terus butuh file yang ada di sekolah, file tugas misalnya kalian simpan di sekolah. Nah, kalau misalnya kalian konfigurasi server menggunakan operating system jaringan ya, kalian bisa mengkonfigurasi terlebih dahulu server tersebut ya yang terhubung ke jaringan agar kalian yang di rumah itu dapat meremote PC yang kalian butuhkan yang ada di sekolah. Nah, terus mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Gitu ya. Jadi maksudnya di jaringan yang sudah kalian bangun nantinya, misalnya gitu ya, kalian buat jaringan lokal. Nah, di jaringan lokal tersebut kalian ingin mengkoneksikan ke internet jaringan lokalnya ya, menggunakan DNS. Bila kalian memanfaatkan fitur operating system jaringan tersebut, kalian bisa mengatur siapa saja yang boleh terkoneksi ke internet dan siapa saja yang tidak boleh. Gitu. Melakukan backup data ya dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu yang lama. Jadi bisa memiliki fitur auto backup bila kalian konfigur. Kalau tidak ya tidak akan auto backup, atau dia mampu ya si sistem operasi jaringan tersebut mampu untuk membackup data yang terpusat gitu, sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kenapa bisa jangka waktu yang lama, Pak? Banyak. Tadi yang sudah Bapak jelaskan ya, fiturnya salah satunya adalah keamanan. Jadi data yang di-input ke dalam server gitu ya, dia tidak akan mudah terinfeksi oleh virus karena memiliki sistem keamanan. Jadi jangka waktu penyimpanan file pun lebih lama. Oke, itu karakteristiknya daripada sistem operasi jaringan. Selanjutnya, apabila penggunaan sistem operasi jaringan, penggunaannya nih, tugas umum ya yang biasa diasosiasikan dengan penggunaan sistem operasi jaringan, termasuk administrasi pengguna, pemantauan terhadap keamanan sumber daya yang ada di jaringan,
Sumber dayanya apa aja? Misalnya CCTV, printer, ya kan, PC klien dan lain-lain. Aktivitas perawatan pada sistem dan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan manajerial atau manajemen file tertentu. Nah, itu adalah tugas umumnya daripada penggunaan sistem operasi jaringan. Oke, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh sistem operasi jaringan yang biasanya dijumpai atau yang ada di perusahaan-perusahaan, terus di provider, di perusahaan yang menyediakan clouding itu tahu kan, kayak Google Drive itu termasuk cloud gitu ya. Nah, Banyan VNS yang pertama ya, Banyan VNS. Jadi VNS itu singkatan dari Virtual Integrated Network Service. Nah, ini sebuah sistem operasi yang populernya udah cukup lama ya, tahun 1980 awal dekade hingga tahun 1990, berarti 20 tahun operating system Banyan VNS ini tenar gitu loh, viral, banyak yang pakai. Nah, yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan corporate, perusahaan besar. Itu infrastruktur jaringannya, servernya kebanyakan diinstalkan OS daripada Banyan VNS. Sekarang masih ada yang pakai enggak, Pak? Kemungkinan masih. Ya, tapi harusnya udah tidak up to date harusnya. Nah, VNS pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System. Jadi sebelum ada VNS ini ada XNS OS dulu sebelumnya. Oke. Terus ada lagi Novel NetWare. Adalah sebuah sistem operasi jaringan ya yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau N-compatible-nya. Jadi maksudnya misalnya kalian beli PC server zaman dulu nih, beli PC server merek IBM. Nah, di dalamnya itu sudah include OS daripada Novel NetWire ini. Itu. Nah, sistem operasi ini dikembangkan oleh Novel dan dibuat oleh Novel Industry atau Novel Inc. Berbasis tumpukan daripada protokol-protokol jaringan Xerox XNS. Jadi basicnya itu daripada OS XNS. XNS itu apa? Kalian boleh searching lah. Itu di sini nggak akan Bapak bahas. Novel NetWire dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system. Nah, maksudnya apa Pak itu Pak? Jadi zaman tahun di sini awal pertengahan tahun 1990-an ya. Itu jika kalian atau pada waktu itu jika ingin membangun sebuah infrastruktur jaringan lokal LAN gitu ya yang terstruktur lah. Nah, biasanya mereka akan menggunakan fasilitas daripada Novel NetWire OS ini. Itu pada tahun pertengahan awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Pendek sih ya. Oke, selanjutnya ada Microsoft LAN Manager. Nah, ini produk Microsoft nih. Kalian pasti seenggaknya kalimat Microsoft tuh kalian pasti tahu lah, pernah denger ya. Microsoft Word, Microsoft Windows itu ya. Microsoft LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan Tricom Corporation. Jadi kolaborasi nih antara Microsoft Corporation dengan Tricom Corporation. Nah, awalnya LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan triple share. Nah, itu keluarannya Tricom Corporation triple share yang berjalan di atas sistem operasi berbasis MS-DOS. Nah, kalau kalian belum tahu MS-DOS itu kayak gimana, Bapak kasih gambaran, itu hanya teks saja. Itu nggak ada tampilan gambarnya. Ya, operating system yang hanya menampilkan teks. Itu ya. Update selanjutnya ada Windows NT Server. Nah, ini fiturnya udah banyak yang ditambah nih dari Windows LAN yang sebelumnya. Oke,
Microsoft Windows NT Server menggunakan non-dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan yang menggunakan TCP/IP ya, dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit. Waktu itu belum ada 64 bit, baru 32 bit. Dari Microsoft yang menjadi leluhurnya sistem operasi Windows 2000, lanjut Windows XP, lanjut lagi server 2003, Vista 98, 2000 profesional, XP profesional, dan Windows NT Workstation. Ini semua adalah produk OS dari Microsoft yang didesain untuk operasional jaringan. Oke, itu Windows NT Server. Selanjutnya dari operating system yang free, yang gratis. Di sini ada GNU atau Linux. Nah, pasti kalian pernah dengar dong, Linux itu adalah operating system kayak apa. Seenggaknya kalian, kalau yang belum tahu, coba searching gitu, coba gali cari infonya, Linux itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan ada GNU Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware, gratis, dan powerful operating system yang memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Itu ya. Beberapa varian Unix seperti SGO Open Server, Novell Unixware, atau Solaris adalah turunannya dari Unix OS ya, yang merupakan freeware dan powerful operating system yang memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. Oke, salah satu jenis varian Linux nih yang sering digunakan untuk operasi jaringan adalah Linux Debian. Nah, kalian coba tuh searching Linux Debian. Nanti next kita akan coba gitu ya. Kita akan coba menginstal sebuah operating system Linux yang dikhususkan untuk jaringan. Mungkin kita akan coba Debian atau yang lain atau Backtrack. Nantilah Bapak akan pilihkan yang termudah. Enggak lah, so-so lah. Terlalu mudah enggak, terlalu sulit juga enggak. Ya. Yang terakhir, coba Bapak cek harusnya. Ya, yang terakhir di sini ada Unix ya, yang tadi turunannya ya. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet. Jadi dia bisa sharing internet juga nih. Dia bisa memberdayakan fitur fasilitas yang ada di internet seperti web server, FTP server, terminal emulator, emulation atau telnet, akses database, dan NFS atau network file system. Maksudnya itu apaan sih Pak? Semua itu Pak? Itu adalah add-ons atau fitur atau fasilitas yang bisa kita gunakan melalui jaringan internet. Misalnya web server. Nah, itu adalah sebuah teknologi di mana web itu terhubung melalui server. Gitu. Misalnya kalian buat sebuah aplikasi berbasis web. Pasti itu membutuhkan web server di mana di dalamnya kita bisa menggunakan fasilitas database. Itu. Nah, selanjutnya dan NFS yang mengizinkan klien ya dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Misalnya, kalian server menggunakan Unix, OS-nya Linux, gitu ya. Terus kliennya kalian install Windows. Nah, si OS server ini dia akan mengizinkan atau memperbolehkan operating system Windows tersebut untuk mengakses file yang ada di server Unix atau Linux tersebut. Tuh, itu adalah fiturnya. Oke, next. Di sini ada jenis ya. Jenis-jenis dari sistem operasi jaringan.
Jenis sistem operasi jaringan itu biasanya dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Oke, yang pertama ada GUI, ya. Yang kedua ada CLI. Oke, Pak, GUI itu apa sih? GUI atau Graphical User Interface itu adalah sebuah operating system yang mempunyai fitur fasilitas grafis. Jadi ada gambarnya, kalian bisa pencet nih. HP yang kalian gunakan itu kan ada icon ya, ada icon, ada menu segala macam. Nah, itu adalah sebuah teknologi berbasis GUI, graphical, ada grafiknya. Nah, selanjutnya ada CLI atau Command Line Interface. Jadi nggak ada gambarnya. Kita mau ngopi file harus menggunakan perintah, ngetik semua. Gitu. Oke. Sistem operasi jaringan berbasis grafis atau GUI ini ya. Tadi udah Bapak bahas singgung sedikit. Di sini penjelasannya adalah sistem operasi jaringan yang berbasis grafis sesuai dengan namanya menggunakan tampilan atau gambar atau grafis untuk memudahkan proses konfigurasi ya penggunaan sistem operasi jaringan tersebut. Jadi tinggal klik. Para pengguna tidak diperlukan atau tidak direpotkan untuk menghafal sintak-sintak atau perintah bahasa pemrograman. Sintak itu perintah ya. Atau perintah bahasa pemrograman tertentu yang biasa digunakan pada sistem operasi jaringan, seperti yang ditemukan pada sistem operasi jaringan berbasis teks. Jadi tinggal klik. Mau ke pengaturan, tinggal cari ikon gear, pengaturan, setting. Mau ke mana? Mau ke browser, tinggal buka aplikasi browsernya, tinggal klik. Nah, itu adalah yang berbasis grafis atau GUI. Kelebihannya, ya, pertama, desain grafis lebih menarik. Ya dong, ada gambarnya, ada temanya, ada menunya. Mudah digunakan, user friendly. Kita tinggal arahin kursor, klik, ya. Menarik minat pengguna. Biasanya orang tuh seneng yang ada tampilan grafisnya. Pada umumnya, ya, kalau kamu seneng yang teks, yang hanya teks, ya itu selera sih. Selanjutnya dia bisa berinteraksi dengan komputer secara lebih baik karena sudah tertata dia menu-menunya gitu ya. Dan resolusi gambar yang tinggi, indahlah dilihat gitu ya. Itu kelebihannya. Oke, selanjutnya pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama pasti membutuhkan memori yang besar. Kenapa? Karena di situ menyimpan file-file daripada grafis tersebut ya di sistem nih. Itu ada grafis-grafisnya. Jadi otomatis hard disk itu kapasitasnya dibutuhkan lebih banyak daripada pengguna hanya teks gitu. Kedua, sangat bergantung kepada hardware. Ya, jelas butuh spesifikasi tertentu. Nggak bisa kita gunakan spesifikasi komputer jadul untuk menjalankan OS yang berbasis GUI yang terbaru. Nggak akan support, nggak akan ngangkat gitu. Membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, jelas karena banyak gambar-gambarnya, banyak tampilannya, dan kurang fleksibel gitu. Oke, itu kekurangan dari GUI. Sekarang contohnya nih, itu untuk yang operating system yang khusus jaringan ya. Kalau operating system lain banyak. Oke, yang pertama Linux Red Hat. Itu dia udah berbasis GUI. NT 3.51. Itu udah GUI. Windows 2000 NT 5.0. Server 2003. XP server ya, MS.NET. Terus LAN Manager dan Novel NetWire. Itu semua sudah berbasis GUI untuk operating system yang beroperasional khusus pada jaringan. Oke. Yang kedua itu adalah sistem operasi jaringan berbasis teks. Di sini dijelaskan bahwa sistem operasi jaringan berbasis teks sesuai dengan namanya itu menggunakan perintah-perintah sintak-sintak ya berupa teks gitu atau perintah DOS
yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta untuk melakukan proses konfigurasi. Jadi pengaturannya semua berbasis teks, berbasis perintah. Para pengguna seringkali diharapkan untuk menghafal. Nggak boleh lupa, kalau lupa kamu nggak bisa config nantinya. Untuk menghafal sintaks-sintaks atau perintah DOS yang sering digunakan agar bisa menjalankan sistem operasi jaringan berbasis teks dengan baik. Itu. Oke, ini contoh-contoh kelebihannya dulu ya. Kelebihan sistem operasi berbasis teks. Kelebihannya apa saja? Pengoperasiannya mudah. Maksudnya Pak, gampang gitu. Bukan hal yang seperti itu ya. Dalam artian ringan lah pada saat kita pengoperasiannya. Gitu. Space yang dibutuhkan tidak besar karena tidak memiliki grafis. Tidak memerlukan memori yang besar, jelas karena nggak menampilkan apapun. Hanya teks ya. Compatible pada semua software atau hardware. Nah, misalnya kalian mau menggunakan komputer yang agak jadul nih. Bisa diinstalkan untuk server ya, server jaringan ya. Bisa diinstalkan operating system yang berbasis teks tersebut. Tapi ketika kamu mau menggunakan yang GUI ya, pada komputer jadul tersebut itu agak sulit nanti, kemungkinan tidak support. Kayak kekurangannya, mode operasinya teks, kalian harus ngapal, nggak bisa sembarang klik, bahkan nggak ada kliknya, hanya perintah-perintah teks ketik aja, tidak user friendly, iyalah orang teks doang gitu kan, tidak kompatibel terhadap software grafis. Jadi percuma kamu pasang aplikasi atau hardware grafis yang tinggi tapi pakainya yang berbasis teks karena nggak akan berfungsi nantinya gitu. Oke, tadi sudah kita bahas ya apa itu pengertian dari operating system, apa itu operating system jaringan ya, apa itu jenis-jenisnya, terus GUI, CLI tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang waktunya tugas ya. Tugas dari Bapak sederhana aja sih. Kalian coba rangkum ya. Apa yang sudah kita bahas tadi. Nggak usah banyak-banyak, cukup 3 lembar aja. 2 lembar di buku tulis. Terus kamu foto, kirim ke WhatsApp Bapak. Jangan lupa namanya. Nama dan kelas ya. Bapak kasih waktu 2 hari. Sekarang Rabu berarti Kamis dan Jumat ya. Jangan lupa kirim aja ke WhatsApp Bapak. Kamu udah tahu lah pasti nomor Bapak kan. Oke, tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar, jangan main-main, rapihkan rambutnya ya. Jangan berantakan, Yayang. Oke. Yang lain juga, nggak cuma Yayang doang yang merasa berantakan, apalagi pada saat absen, dirapihkan. Oke, tetap semangat, tetap sehat, jangan kebanyakan nongkrong, jangan keluar kalau memang tidak penting-penting amat. Bye.